Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, sehat. Waduh, si ganteng ini Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, guru muda kita ini udah hadir. Yang paling dia, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ji sehat? Sehat, Alhamdulillah ya rabbil alamin. Aduh, anak ganteng ini yang berjiwa muda tuh ini nih. Bentar. Yang berjiwa muda tuh. Damang. Alhamdulillah. Waduh, ini lagi nih generasi penerus nih. Sehat, sehat. Wah, sami wae. Naik. Paling itu. Mau rakene Pak Haji. Naik. Lagi tuh rakit gitu. Nah, gitu kan kita enak. Bagus. Yang rata. Masih tas terus. Enggak pada pikir. Dengan jumblang. Sini. Ini. Bro, ada maunya enggak? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah tahlil rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih berada di dalam kesehatan walafiat, masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ini berlanjut sampai akhir hayat kita sehingga kita semua mendapatkan kematian dalam husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada paduka alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, serta kepada kita sekalian selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku wakil dari keluarga Bapak Adib Haji Uci mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mendoakan orang tua kami, itu Bapak Haji Wawan Gunadi bin Haji Oya Sukarjo, yang malam hari ini adalah malam ke-7 tahlil. Mudah-mudahan dengan wasilah tahlil yang kita baca dari hari pertama sampai hari ke-7, maka kalimah-kalimah, ucapan-ucapan, doa-doa, sedekah dan segala sesuatu yang kita laksanakan
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kenikmatan kubur bagi almarhum almarhumah keluarga Bapak Adit. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendoakan juga mendapatkan keberkahan daripada itu semua. Kita hidup di dunia sekarang musim hujan. Jadi kalau musim hujan, ketika kita kehujanan di alam dunia enak. Masih ada payung, masih ada emper orang. Ya. Jadi kalau masih hidup di alam dunia enak. Ketika kepanasan nyari tempat teduh. Bisa emper, bisa mampir ke Indomaret walaupun hanya sekedar ngadem. Karena ada AC-nya. Biasanya Tony gitu. Kalau misalkan kehujanan nggak bawa jas hujan juga kita bisa mampir di emper orang. Tapi ada di mana suatu hari, suatu masa, di masa itu tidak ada emper, tidak ada payung, tidak ada tempat berteduh kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, salah satu nafar, ada 3 golongan, ada 3 kelompok yang mana yuzilluhumullahu tahta dhilla arsyihi yaumal qiyamah. Ada 3 golongan atau 3 kelompok orang yang mana akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arsy-Nya. Kapan? Yaitu di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada payung, tidak ada emper, tidak ada apapun yang ketika di dunia kita kehujanan bisa bernaung, kepanasan bisa bernaung, maka ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mendapatkan naungan tersebut? Yang pertama kata Rasul, al-mutawaddi'u fil makarih. Yang pertama yang akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan yang diberikan oleh Allah adalah yang pertama orang yang berwudu di dalam kesulitan, di dalam kedinginan. Jadi wudunya ini wudu yang kira-kira kita bakal malas, ya. Bangun pagi dingin wudu, wah masya Allah malasnya luar biasa. Jadi orang-orang yang berwudu dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, dia melaksanakan ibadah, maka orang tersebut akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumal qiyamah, di mana la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun di dunia ini kita punya payung, kita punya rumah, kita punya segalanya, maka tidak akan berguna di akhirat nanti kecuali kita membiasakan untuk melaksanakan wudhu. Artinya apa? Wudhu itu adalah salah satu syarat sahnya ibadah. Berarti orang yang mendapatkan naungan yang pertama adalah orang yang biasa beribadah. Yang kedua kata Rasulullah, wal mashi ilal masjid. Jadi orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat nanti yang kedua adalah orang yang berjalan menuju masjid. Orang yang melaksanakan ibadah di masjid. Kenapa? Karena masjid termasuk Baitullah, masjid rumahnya Allah. Masjid itu adalah hisnun, adalah benteng daripada min hisni syayatin, daripada benteng-benteng dari gangguan setan. Maka ketika kita berjalan menuju masjid, artinya kita sedang mempersiapkan payung kita di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasul, yaitu wa mut'imil ja'i. Yang ketiga orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Jadinya bukan kelaparan, artinya sedang lapar atau membutuhkan. Maka mudah-mudahan selama 7 hari yang dilaksanakan di rumah ini dengan memberikan hidangan, memberikan makanan, memberikan minuman,
maka mudah-mudahan ini adalah menjadi wasil bagi kita, bagi keluarga almarhum, sehingga almarhum almarhumah khususnya Haji Wawan Gunadi ini mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti, dan keluarga serta kita sekalian mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada saat ada orang yang memang membutuhkan, lapar ini bisa memang lapar perut, bisa lapar ini karena memang tidak mampu, karena segala sesuatu lain halnya, maka ketika seseorang itu memberikan makanan, memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan, memberikan bantuan kepada orang yang butuh bantuan, maka orang tersebut akan dinaungi oleh Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin jamaah sekalian, malam hari ini adalah tahlil yang ke-7 terakhir. Insya Allah kita akan melaksanakan pembacaan Yasin. Yang pertama tawasul akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Amin. Kemudian nanti Yasin insya Allah oleh saya sendiri, dan doa oleh Ustadz Mardi. Jadi bagi-bagi, ya, bukan bagi-bagi kursi ya Pak Haji, beda deh ini. Ya, bagi-bagi tugas. Bagi-bagi kursi memang kayak beda. Itu saja, mari kita sama-sama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita laksanakan menjadi ibadah. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.